Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Noval Hamdi, dengan 3 digit nomor NPM terakhir 020. Saya Kenny Subagja dengan NPM terakhir 034. Saya Ibtisama dengan NPM terakhir 08. Saya Anas Kapilawa dengan NPM terakhir 029. Di sini kami akan memperlihatkan kandang HD yang ada di Salasari. Dadah. Sip. Peternakan HD milik Haji Deni yang berkawasan di Santira didirikan pada tahun 2010 dan peternakan ini diperbesar pada tahun 2012. Pada peternakan ini terdapat 3 kandang dengan 1 kandang tidak terpakai, 1 kandang terpakai, dan 1 kandang masa kering kandang. Pada pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan oleh Bapak Deni sendiri, mulai dari pemberian pakan, minum, pembersihan kandang, pengumpulan telur, hingga penjualan telur itu sendiri. Pada peternakan ini, pembelian fullhead sebagai awalan dari pabrik yang berasal dari Ciomas. Pada fullhead ini akan bertelur sekitar 12 minggu atau 3 bulan dari ayam yang diasumsikan sekitar 20% dipisahkan. Berdasarkan angka kematian, sakit atau kebulan, pada usia 1 tahun produksi telur mulai menurun ketika tidak tertutup harga pakan dan harga penjualan telur, maka ayam tersebut akan dijual. Untuk pakan sendiri yang diberikan adalah HL83SM yang berasal dari Cirebon. Pemberian pakan diberikan sehari 2 kali dengan pemberian 1 ayam per hari adalah 1,2 ons atau 6 gram pada sekali pemberian. Selang pengisi air ini digunakan untuk mengisi air minum kandang ternak dan juga sepertinya bisa untuk membersihkan kandang dari kotoran. Pada saat persiapan pemeliharaan kandang, perlu diperhatikan kebersihan kandang, kenyamanan kandang, suhu, kelembaban, peralatan, bibit ayam, persediaan pakan, persediaan air, sanitasi, dan juga biosecurity. Pada ayam yang sudah tidak produktif atau dikaling akan dijual pada bakul khusus untuk membeli ayam kaling. Pemberian vitamin pada peternakan HD ini hanya untuk merangsang telur dan juga merangsang makan. Pada peternakan ini juga tidak ada limbah yang terbuang, karena pada peternakan model seperti ini akan langsung terbuang ke dalam kolam. Kendala yang dialami apabila menggunakan model kandang seperti ini dapat membuat stres pada ayam yang disebabkan oleh perpindahan musim atau juga perpindahan suhu yang ada di sekitar kandang. Stres yang dialami pada ayam-ayam dapat mempengaruhi konsumsi pakan dan juga hasil telurnya nanti. Pemeliharaan ayam petelur, yang dimana setiap fasenya memiliki pemeliharaan yang berbeda. Pada fase starter atau di usia 0-6 minggu, fase ini adalah fase anak ayam yang memerlukan perawatan khusus karena rentan terhadap penyakit. Suhu harus dijaga antara 32-35 derajat Celcius pada minggu pertama dan diturunkan secara bertahap hingga mencapai 21-23 derajat Celcius pada minggu ke-6. Namun, pada suhu ini dapat disesuaikan pada suhu sekitarnya. Kemudian, ada fase finisher di usia 5-8 minggu, yang dimana fase ini bulu ayam mulai tumbuh dan lebat, sehingga suhu kandang dapat dikurangkan secara bertahap karena ayam sudah bisa menghangatkan dirinya sendiri.
Kemudian ada fase grower, di mana usia ini terdapat 6-18 minggu. Agar perlu dipelihara dengan manajemen pakan yang terkontrol untuk menghindari berat badan yang tidak sesuai. Dengan pemberian ransum yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada fase pre-layer di usia 17-18 minggu, ayam disiapkan untuk memasuki fase bertelur, yang dimana hormon reproduksinya mulai bekerja. Kemudian ada fase layer, di mana usianya 20-82 minggu. Fase ini bertujuan untuk menghasilkan telur. Ayam juga memasuki usia dewasa secara seksual pada usia 20-21 minggu. Di sini ada suntikan, digunakan sebagai alat untuk pemberian vaksin ayam broiler. Vaksin ini dapat diberikan dengan cara disuntikan, serta ada juga yang diteteskan lewat mata. Dan di peternakan kandang Kang Habibie ini, biasanya pemberian vaksinnya itu dengan cara disuntikan. Kemudian ada termometer, maksimum dan minimum. Alat ini berfungsi untuk mengecek suhu kandang. Itu ada suhunya sana. Masih Pak, masih kemarin dimonitor suhunya. Malam tadi jam 3 udah datang. 3 subuh. Angkatan keempat belum selesai. Pak, sebenarnya tantangan bangun usaha ayam petelur dengan sistem kayak gini apa Pak? Tantangannya, pertama ya tantangannya harus mempunyai itikad baik itu dan modal harus Ada. stabil. Karena mengapa? Ayam petelur tidak langsung menghasilkan. Ada jeda 3 bulan tuh. Bapak tidak hasil apa-apa. Budgetnya keluar. Modal. Apa yang diberikan adalah pakan. Karena masuk kandang 13 minggu ke masa bertelur 11 minggu lagi. Jumlah 24 minggu baru belajar bertelur. Dari awal sampai bertelur itu menghabiskan kapasitas kandang ini 3 ton. Jadi budgeter ayam ditambah jumlah pakan yang dihabiskan jadi modal ayam. Berarti kalau untuk peternak pemula nih, untuk usaha ayam petelur gak direkomendasiin untuk usaha pemula yang mau terjun di peternakan. Maksudnya apa yang tanyakan? Ya, jadi apakah usaha ayam petelur ini worth it buat usaha untuk peternak pemula? Iya, kalau pasarannya bagus, ada modal ya agak lumayan. Tapi di saat ini selagi Covid, rasanya Bapak jungkir jumpal itu. Jadi mengejar harga telurnya, kadang-kadang fluktuasinya turun, naik, sedangkan pakan naik terus gak turun-turun. Gitu. Padahal Bapak bukan peternak kecil, bukan menengah, bukan besar. Ini rumahan home industri. Pak, boleh tanya Pak, kalau semisal tadi kan buat masa bertelurnya itu Pak, di tujuannya untuk dibikin kolam ikan itu tersendiri untuk menambah modal atau gimana tuh Pak? Kolam udah ada tadinya, karena potensi hanya di atas kolam, jadi sambil menyelam minum air, ya sambil berenang 1 pulau 2 pulau kelewatan, Bapak upayanya berdayakan di atas kolam saja supaya kotorannya jadi pakan ikan. Jadi walaupun tidak beli pakan, ada pakannya. Ke ikan kan cepat besar. Kalau untuk ini Pak, buat ayam petelurnya itu Bapak ngambil DAOC-nya atau langsung umur berapa gitu Pak? Umur tadi katakan 13 minggu. Datang ke kandang 13 minggu, tidak ada ayam yang langsung bertelur, deh. Ya. Bertahap dulu. Menunggu. Jadi cek urang Sunama COP, ya. COP teh teu aya buruhna. Gitu ya. Jadi Bapak bekerja dalam PT sendiri, Bapak yang mengawasi, pekerjaannya Bapak sendiri. Jadi hanya ngambil batiknya hanya operasional bekerja saja gitu. Tanpa pegawai berarti Bapak. Kecuali kalau Bapak pergi jauh baru ada orang yang Aku pulang